Assalamualaikum Lur. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memotong lesplang sudut luar maupun sudut dalam secara detail. Maka simak videonya. Sebelumnya, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya. Terlebih dahulu, langkah awal kita mencari sudut kemiringan lesplang yang akan kita pasang. Lesplang yang saya pasang ini adalah lesplang ukuran lebar 40 cm dengan banyak motif. Adapun motif yang tengah adalah motif yang tegak lurus. Maka saya mengendaki pemasangan yang tegak lurus. Untuk itu saya pastikan dulu motif yang tengah itu bisa sejajar dengan alat lot yang saya gunakan. Ketika atas dan bawah itu sudah didapati angka jarak yang sama, maka dipastikan sudah sejajar. Berarti patokan inilah, lot inilah yang kita pakai untuk menentukan angka-angka yang lain. Didapat 11,3 cm. Kemudian kita ambil sisi yang paling bawah. Saya menggunakan lot seperti ini, tidak menggunakan lot dari benang, karena lot seperti ini bisa memastikan angka-angka yang kita dapat lebih mudah dibanding menggunakan benang yang gampang goyang. Didapat 12,5 cm. Sebenarnya 2 titik saja sudah cukup untuk melakukan pemotongan, untuk melakukan garis-garis sudut dari tiap lesplang. Karena motifnya ini lebih banyak lekuan, maka saya tambah lagi 1 titik untuk memastikan nanti di dalam pengambilan garis-garis sudutnya. Didapat 5,6 cm. Angka-angka inilah untuk menentukan nanti kita membuat sudut lesplang dengan ukuran 90 derajat. Pertama, kita persiapan membuat sudut luar. Yang atas titik 0, bawah titik A 5,6 cm, tengah titik B 11,3 cm, kemudian yang paling bawah titik C 12,5 cm. Angka-angka ini supaya diingat di dalam kita melakukan pemotongan lesplang sudut. Sebelum kita pengambilan angka-angka itu, sebelum kita masukkan ke dalam ukuran, kita bersihkan dulu bagian pinggir lesplang bekas dari cetakan, karena mili per milinya itu sangat mengganggu sekali, sangat mempengaruhi dalam kita memasukkan ukuran. Setelah sudah kita dipastikan rata, tegak lurus, kita masukkan angka-angkanya. Titik 0, titik A, titik B, kemudian titik C kita masukkan satu persatu. Paling atas titik 0 tetap di ujung, kemudian titik A masuk dari kanan ke kiri sebanyak 5,6 cm. Titik B masuk dari kanan ke kiri sebanyak 11,3 cm. Titik C yang paling bawah masuk, kita tarik 12,5 cm. Garis-garis itu kita perjelas lagi. Jadi titik-titik yang kita ambil ini adalah sisi-sisi yang tegak lurus dengan lot yang kita pakai tadi. Ketika titik-titik ini sudah kita dapat, sebelum melakukan pemotongan, kita pastikan dulu garis-garis itu benar-benar lurus, saling sambung menyambung ketika kita lihat dari sudut pandang tertentu, tepatnya dari kemiringan 45 derajat. Perhatikan titik 0, titik A, titik B, dan titik C. Ketika kita pandang, kita lihat, nah, membentuk satu garis lurus yang lurus. Sebelumnya persiapan untuk safety-nya, masker dan kacamata untuk lebih amannya. Kita potong dari titik 0, sambung ke titik A, menyambung lagi ke titik B, dan terakhir sambung ke titik C. Setelah kita buat garis seperti ini, baru kita melakukan pemotongan sampai putus. Itulah tekniknya. Jadi jangan langsung dipotong dari titik 0
dihabiskan, diputus sampai titik A. Terkadang ketika kita sampai ke bawah itu mata potong gerinda lari ke kanan, lari ke kiri. Jadi harus kita buat garis dulu baru kita melakukan pemotongan sampai putus. Sebelum kita melakukan pemasangan atau penyambungan, kita bersihkan dulu, kita lihat bagian-bagian yang masih mengganggu. Mungkin ada bagian-bagian yang belum terpotong oleh gerinda. Kita rasakan, kita lihat, kita bersihkan. Ketika sudah dipastikan bersih, rata, kita intip lagi dari sudut pandang bagian atas. Kita pastikan bahwa potongan gerinda tadi sudah benar. Caranya seperti ini. Nah, ketika sudah tegak lurus seperti ini, sama, lurus, berarti sudah dipastikan potongan kita sudah benar. Oke. Sebelumnya, kita bor dulu. Kita buat lubang untuk pemasangan nanti, untuk pemasangan tali kawat bendera. Kita potong lagi resplang yang lain, caranya sama, kita ambil dari kiri, bersihkan dulu bagian pinggir, kemudian yang atas itu titik 0, kemudian ke bawah titik A masuk 5,6 cm, yang tengah titik B masuk 11,3 cm, kemudian titik yang paling bawah itu masuk sebanyak 12,5 cm. Titik-titik tadi kita perjelas garisnya. Sebelum melakukan pemotongan kita intip lagi, kita satukan garis-garis itu memang benar-benar sudah lurus, jadi satu garis lurus. Kemudian kita buat garis dulu dengan gerinda, menyambungkan dari titik satu ke titik yang lain. Ketika sudah itu benar, baru kita melakukan pemotongan sampai putus. Oke, mudah bukan? Semoga bermanfaat. Bersihkan dulu, diratakan, diintip, mungkin ada bagian-bagian yang mengganggu. Sudah lurus atau belum? Ketika sudah, berarti siap kita pasang. Kita bor dulu untuk penempatan kawat bendera nanti. Lanjut pemasangan. Kita coba untuk kita sambung. Pastikan resplang, kedua resplang ini sudah membentuk sudut 90 derajat, sudut siku. Setelah itu perhatikan motifnya, mana yang harus naik, mana yang harus turun. Ketika sudah sama, baru kita lakukan pengikatan menggunakan tali kawat bendera. Oke, seperti inilah kurang lebih hasil dari pemotongan sudut resplang untuk bagian luar. Sudut luar. Selanjutnya kita buat untuk sudut dalam. Caranya kurang lebih sama, cuman penariannya yang agak beda. Pertama yang kita ambil dulu titik yang paling bawah, yaitu titik C. Masuk 12,5 cm. Dari titik C ini kita tarik garis ke atas untuk menentukan titik nolnya di mana. Gunakan penggaris siku, tarik ke atas sedikit demi sedikit sampai ke titik 0. Sampai titik 0. Ketika sudah kita dapat titik 0, lakukan penarian angka seperti langkah pertama kita memotong resplang dari bagian kiri. Titik 0, kemudian yang A kita masukkan dari kiri ke kanan sebanyak 5,6 cm. Kemudian titik B kita masukkan dari kiri ke kanan sebanyak 11,3 cm. Titik C kembali ke ujung. Kemudian garis-garis itu kita perjelas.
selesai. Sebelum pemotongan, kembali kita intip lagi. Garis-garis yang kita buat itu kita pastikan tepat bisa saling sambung bersambung. Titik 0, titik A, titik B, titik C, kita pastikan kita dalam sudut pandang tertentu membentuk garis lurus. Kemudian kita lakukan pemotongan. Tekniknya kita buat garis dulu. Kita satukan garis-garis dari titik yang sudah kita buat itu. Setelah pas, oke, baru kita eksekusi sampai putus. Bersihkan bagian-bagian yang masih mengganggu. Kemudian kita buat lubang untuk pengikatan. Oke, selesai. Selanjutnya kita potong lagi respang yang lain bagian kiri. Caranya sama. Kita untuk sudut dalam kita ambil sudut C nya dulu. Dari titik C nya dulu 12,5 cm, kemudian kita tarik ke atas mencari titik nolnya. Ketika sudah dapat titik nolnya, titik C kembali ke ujung, kemudian titik B dari kanan ke kiri 11,3, titik A dari kanan ke kiri masuk 5,6 cm. Garis-garisnya kita perjelas. Sebelum pemotongan, kita pastikan garis itu dengan cara kita intip dari sudut tertentu bahwa sudah membentuk garis lurus. Baru kita lakukan pemotongan. Kita satukan dulu garis-garis itu. Ketika sudah pas, baru kita eksekusi sampai putus. Selanjutnya kita lakukan penyambungan untuk sudut dalam. Ini anak saya lur, yang nomor 2, ikut bantu-bantu bapaknya supaya bisa seperti kalian. Pastikan motifnya naik turunnya sama. Ketika sudah sama baru kita ikat. Inilah bentuk dari resplang sudut dalam. Adapun pemasangan resplang dengan sudut yang lain mungkin kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat, atau kemiringan lebih miring keluar atau kemiringan lebih miring ke dalam, itu punya cara sendiri-sendiri. Mohon dukung channel ini supaya bisa buatkan semua video. Terlebih kalau resplang itu bermotif, itu juga beda lagi caranya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam satu beton. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.